Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang di negara-negara yang lain. Ya, kita memasuki session berikutnya. Session ini adalah session terakhir. Kebetulan terkait dengan building and household. Lanjutan kalau tadi session sebelumnya adalah lebih ke arah commercial building. Ini adalah session yang sangat keseharian kita. Mudah-mudahan session yang sangat menarik, makanya kenapa menjadi ditempatkan di tempat terakhir. Jadi session terakhir hari ini kita akan bicara mengenai tantangan, mengenai peluang-peluang, bagaimana kita melakukan penghematan energi, melakukan upaya-upaya policy terkait dengan rumah, terkait dengan household kita, alat-alat rumah tangga kita, dan seterusnya. Saya kira kita mendapatkan pembicara-pembicara yang sangat excellent di bidang beliau masing-masing. Mereka adalah kebetulan sohib-sohib teman-teman lama. Jadi nanti judul yang disiapkan oleh panitia adalah Net Zero Energy Building and Energy Efficient Household. Jadi bagaimana kita mencapai net zero energy building di rumah tangga kita. Nah, tentu kita mendapat kehormatan bisa mengundang Pak Haryanto. Beliau adalah direktur di P3 Tech di Kementerian SDM. Beliau akan cerita mengenai policy yang terkait dengan rumah tangga, kemudian nanti lebih spesifik dikaitkan dengan program dimethyl ether. Apa itu DME? Nah, nanti silahkan Bapak Ibu sekalian menyimak. Kemudian juga kita ada kesempatan berbicara, berdiskusi dengan Mr. Eric Gibb. Saya pikir beliau lupa dengan saya, beliau sudah menyapa duluan, ternyata masih mengenal saya. Jadi beliau adalah salah satu ahli internasional di bidang labeling. Sudah melanglang buana di berbagai negara termasuk Indonesia. Jadi saya ketemu beliaunya 7-8 tahun yang lalu membantu program-program labelisasi di Indonesia. Nah, nanti dia akan menyampaikan konsep-konsep bagaimana alat-alat rumah tangga kita dilabelisasi. Kemudian Pak Fabi Tumiwa, beliau adalah kita tahu semua ketua atau chairman dari IC, barusan terpilih. Beliau kakinya 2, yang satu di IC, yang satu di konsultan internasional yang bergerak di bidang yang memberikan advokasi mengenai policy energi. Nah, nanti bagaimana peluang ke depan memasang solar panel di rumah, atap rumah kita. Kemudian yang terakhir, but the last not but the least, Pak Edi Sucipto. Ini juga beliau adalah ahli di bidang AI, di bidang artificial intelligence, nanti dikaitkan dengan alat-alat rumah tangga, sistem kontrol, sistem digitalisasi di alat-alat rumah tangga. Saya kira untuk menghemat waktu langsung kami persilahkan Pak Haryanto. Jadi nanti question and answer saya kira kita kumpulkan di belakang. Saya berharap semuanya nanti tetap pembicara bisa mengikuti sampai akhir. Terima kasih. Saya persilahkan Pak Haryanto, waktu untuk Anda. 15 menit Pak Haryanto, silakan Anda. Baik, terima kasih. Selamat petang waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi atau selamat siang untuk Erik, Bapak Ibu semuanya, para pembicara pada sesi ini. Ada Pak Edi Sucipto, ada Pak Fabi, ada Pak Erik, kemudian Bapak Ibu yang lain peserta pada diskusi pada hari ini. Izinkanlah saya share screen terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Terima kasih
kesempatan yang diberikan Pak Toto. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan topik yang terkait dengan dimethyl ether atau sering juga disingkat dengan DME untuk rumah tangga. Jadi izinkan saya berbicara dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan penyampaian pada petang hari ini. Bapak Ibu sekalian, berbicara mengenai efisiensi energi, maka kita akan berbicara mengenai berbagai sektor yang menopang efisiensi energi, yaitu di transportasi, kemudian di industri, kemudian di rumah tangga, kemudian juga di sektor komersial. Nah, untuk sektor rumah tangga ini cukup menarik karena beberapa hal yang dibahas biasanya penggunaan energi, utamanya adalah energi listrik di rumah tangga, dan itu banyak peralatan yang sudah diatur penggunaannya ataupun penggunaan listrik di sektor rumah tangga tersebut. Nah, saya ingin membicarakan dari sudut pandang lain, yaitu penggunaan energi non-listrik yang di rumah tangga. Dalam hal ini adalah bagaimana DME bisa mensubstitusi daripada bahan bakar yang selama ini digunakan, yaitu LPG. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhir-akhir ini kita sering mendengar bahasan yang cukup hangat, seperti dilontarkan oleh Pak Menteri BUMN bahwa DME ini diharapkan mampu untuk bisa menggantikan bahan bakar LPG di tanah air, dan tidak tanggung-tanggung di sini disampaikan bahwa proyek DME akan menghemat cadangan devisa sebesar 9,7 triliun. Ini yang disampaikan beliau di 11 Mei 2021. Nah, fokus ke DME, maka DME yang dimaksudkan di sini adalah dimethyl ether yang disintesa atau diproduksi dari bahan baku batu bara kualitas rendah. Nah, kemudian kalau kita lihat penggunaan di sektor rumah tangga ini sebesar apa sebetulnya? Kalau kita lihat yang di sini saya kasih tanda panah bahwa rumah tangga menduduki kurang lebih peringkat ketiga penggunaan energi, sekitar 14% untuk konsumsi energi final. Jadi setelah transportasi, industri, maka rumah tangga. Nah, oleh karena itu, di Kementerian SDM, di Direktorat Konservasi Energi, ini sudah membuat roadmap di mana sampai tahun 2035, kurang lebih target untuk penghematan energi yang akan dicapai itu adalah sebesar, misalkan untuk rumah tangga di 2025 ini diharapkan bisa mereduce energi sebesar 53 juta setara barrel minyak di tahun 2025. Nah, ini melalui apa? Salah satunya adalah konversi kompor listrik, misalkan ke kompor listrik induksi yang dinyatakan lebih hemat penggunaan energinya. Kemudian yang non listrik tadi saya sampaikan adalah diantaranya adalah substitusi LPG dengan dimethyl ether yang kita bahas pada petang hari ini. Nah, dengan target seperti itu, maka kita lihat nanti berapa kontribusi apabila DME ini mampu menggantikan LPG. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tidak lupa beberapa waktu yang lalu ada program konversi dari minyak tanah ke LPG. Nah, setiap tahun LPG penggunaannya terus naik, dan di tahun 2020 sekitar 8 juta ton penggunaan LPG yang 70% diantaranya berasal dari impor. Kemudian 1,9 juta ton ini dari LPG domestik, kemudian 0,1 juta ton ini berasal dari gas atau jaringan gas. Nah, ini kenapa fokus ke bagaimana menurunkan impor LPG tersebut dengan DME atau dimethyl ether, karena hal ini bisa
meningkatkan kemandirian dalam penyediaan energi nasional. Nah, ini sejalan dengan Grand Strategi Energi Nasional, di mana salah satu upaya menurunkan impor LPG di tanah air adalah bagaimana bisa mensubstitusi LPG tersebut menggunakan dimethyl ether yang berbasis dari batu bara. Nah, nanti kita lihat dari mana saja dimethyl ether itu bisa diproduksi atau disintesa. Nah, ini salah satunya adalah dari batu bara. Kenapa batu bara? Karena cadangan batu bara untuk low quality batu bara kita ini kurang lebih dinyatakan 20 miliar ton. Jadi ini cukup apabila batu bara kualitas rendah itu diberikan nilai tambah untuk bisa digunakan sebagai substitusi LPG. Nah, kurang lebih ketika kita memprogramkan DME sebagai substitusi dari LPG, ada 4 hal di situ. Yang pertama adalah LPG ini supaya dikurangi impornya. Kemudian subsidi saving. Ini adalah karena DME ini harganya lebih murah daripada LPG, sehingga kalau kondisi seperti sekarang ini yang LPG-nya tinggi dan DME-nya mungkin harganya kompetitif, maka ini akan menurunkan subsidi. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan ketahanan energi nasional. Kemudian yang terakhir adalah eco-friendly teknologi. Ini kalau dikombin dengan teknologi yang ramah terhadap lingkungan. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Nah, sedikit terkait dengan data dan fakta terkait dengan DME, bisa saya sampaikan di sini bahwa DME itu apa? Dimethyl ether ini adalah similar dengan properties atau sifat-sifat dari LPG, dan handlingnya juga hampir sama. Kemudian ada combustion limitation, di mana ini membuat DME lebih safe, lebih aman. Kemudian ini bisa diproduksi dari berbagai sumber, diantaranya adalah batu bara. Kemudian ini ada 3 contoh dari feedstock atau bahan baku. Yang pertama adalah natural gas, ini juga bisa dikonvert menjadi DME, kemudian coal atau batu bara. Kemudian yang berikutnya adalah biomass, ini juga bisa dikonvert menjadi batu bara. Nah, untuk technical aspek DME, Bapak Ibu sekalian, ada 2 skenario di sini. Yang pertama adalah jika menggantikan 100% apabila menggantikan LPG dengan 100% DME. Ini dimungkinkan untuk dilakukan, tetapi ada beberapa hal yang harus dilakukan, misalkan terkait dengan kompor yang digunakan harus dilakukan modifikasi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah apabila skenarionya itu digantikan dengan blending 20% DME dan 80% LPG, maka di batas blending inilah dari hasil penelitian yang dilakukan oleh teman-teman Lemigas Kementerian ESDM, ini tidak diperlukan modifikasi yang signifikan terhadap perangkat-perangkat yang digunakan di kompor ataupun silinder yang digunakan untuk LPG. Nah, terlihat di sini apabila blending 20%, maka sifat-sifat ini tidak jatuh sekali. Jadi ini dilihat dari kalorinya, maka dengan kalori yang masih cukup tinggi, maka diharapkan ini masih bisa menyamai properti daripada LPG. Nah, ini kelihatan di sebelah kanan bahwa dengan campuran yang dimainkan dari DME dan LPG, maka akan terjadi tren penurunan apabila DME yang ditambahkan semakin besar. Maka dari penelitian ini didapatkan bahwa dengan 20% ini tidak diperlukan modifikasi peralatan yang berbasis bahan bakar LPG itu sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini estimasi apabila nilai tambah dari apabila batu bara
low rank coal tersebut dikonvert menjadi DME. Maka kita lihat di sini batu bara yang digunakan ini kurang lebih 6 juta, kemudian dihasilkan 1,4 juta ton. Kemudian dari coal selling value-nya, kalau batu bara sekitar 1,8, kalau dalam bentuk DME maka 18,2. Hampir 10 kali lipatnya added value karena hilirisasi low quality daripada batu bara tersebut. Sehingga ini satu program yang dianggap visible untuk dilaksanakan. Nah, ini sekilas saja terkait dengan prosesnya. Tadi saya ungkapkan bahwa produksi DME dengan batu bara ini bisa dilakukan dan kita mempunyai feedstock atau cadangan yang cukup besar untuk batu bara. Kemudian terkait dengan harga, ini kalau kita lihat dari harga DME, ini salah satu contoh dari China, DME domestic price, kurang lebih sekitar 550. Kemudian kalau LPG mengacu ke Saudi Aramco, maka antara propan dan butan ini sekitar 600, hampir mendekati 600. Jadi ini tadi yang saya sampaikan bahwa ada selisih di sini yang bisa menurunkan subsidi tersebut. Terakhir yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan substitusi LPG dengan DME berbasis batu bara kualitas rendah tersebut, maka ini proyek dianggap ekonomis atau visible untuk dijalankan karena berbagai pertimbangan teknis dan ekonomi yang saya sampaikan tersebut. Kemudian DME akan meningkatkan ketahanan energi nasional karena ketergantungan impor LPG yang 70% LPG sekarang ini berasal dari impor. Kemudian apabila kita memproduksi 1,4 juta ton DME, maka ini bisa mensubstitusi 1 juta ton LPG per tahun. Berikutnya adalah estimasi daripada penghematan devisa yang dihasilkan dari substitusi DME untuk penggunaan LPG tersebut diestimasikan sekitar 9,7 triliun. Ini saya kira apabila basis harga daripada LPG adalah berkisar antara 600 US dollar per ton. Kemudian ini akan menarik investasi sebesar 2,1 miliar US dollar atau sekitar 30 triliun dengan kapasitas 1,4 juta ton DME per tahun. Kemudian ini akan bisa menyerap tenaga kerja kurang lebih 10.000 pada masa konstruksi dan 7.900 pada masa pengoperasian dari DME tersebut. Kemudian ini yang menjadi isu yang sering didiskusikan juga, DME production ini akan menjadi lebih layak apabila pada proses produksinya ini dikombine dengan penerapan carbon capture utilization and storage. Jadi dengan CCUS, maka dari isu mengenai lingkungan ini bisa direduksi sebesar 45% pada proses produksi daripada dimethyl ether dari batu bara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit mohon tambahan dari Pak Haryanto. Sedikit mohon tambahan dari Pak Haryanto, meskipun waktunya sudah lewat sedikit. Program DME ini di negara lain yang dianggap sukses, boleh diceritakan sedikit Pak Haryanto nanti. Ya, baik Pak Toto. Jadi program yang DME yang dianggap sukses adalah di China, Pak Toto. Jadi mereka sudah punya plan yang sustain sampai sekarang untuk
DME, dan beberapa negara, saya ada datanya di beberapa, baik itu Eropa, Asia maupun Afrika sudah menjalankan atau menerapkan DME ini, karena DME ini dari apabila ini berbasis dari batu bara, maka dia produksinya intermediate adalah metanol. Metanol itu apabila harga misalkan DME itu tidak bagus, maka metanol juga jadi barang yang berharga. Nah, ketika DME bagus, maka metanol bisa diproses selanjutnya menjadi DME yang tadi saya sampaikan ini sangat berpotensi untuk menggantikan LPG karena sifat dan karakteristiknya hampir menyerupai LPG, walaupun dari sisi energy carrier-nya atau calorific value-nya ini di bawah LPG, Pak. Terima kasih, Pak Toto. Terima kasih banyak, Pak Haryanto. Saya kira untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung menuliskan di question and answer, nanti ada yang mencatat. Kemudian juga silahkan dalam bahasa Indonesia karena webinar ini sudah bilingual, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tadi agak sempat sebentar ada masalah translation bahasa Inggrisnya, mudah-mudahan Eric Gibb sudah bisa mengikuti dengan translation. Saya kira kita masuk ke pembicara kedua. Mr. Eric Gibb ini adalah dari kelas Collaborative Labeling and Appliances Standard Program. Nah, beliau cukup lama di Indonesia dan paparan yang akan beliau sampaikan nanti program-program labeling di Indonesia dan kedepannya seperti apa. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Eric, silahkan. Time is yours. Well, thank you very much, Pak Totok. It's wonderful to see you again. Nice to see partners and colleagues. Selamat pagi here in the Washington, D.C. Metro region. Selamat malam for my colleagues in Indonesia. It's a real pleasure to be here. I'm Eric Gibbs. I'm the Chief Program Officer for the Climate Portfolio at CLASP. And Pak Totok, will I be sharing my screen? Yes. I think you can just direct share your screen, please. I will do it. Let me get to... Yes. Okay. Up. Yes. Sorry. Let's go up here. Okay. I'll try to keep to my time here. Right. I believe I was apportioned 15 minutes. I'll do my best. So the title of my presentation is Lessons in MEPS Development, MEPS being Minimum Energy Performance Standards. And I hope that there's some knowledge and insights that we can share, and I certainly welcome a discussion and your questions about our experience and where Indonesia is and where Indonesia is going in terms of appliance efficiency policy. So without further ado, brief outline, I'll provide a quick introduction and some of our experience in Indonesia, and then get right to some of the challenges that we have attempted to deal with, things that we've learned, and the path forward. So who are we? What is CLASP? Well, quite simply, we at CLASP are trying to accelerate the deployment and adoption of more efficient products and appliances. That's everything from lighting to motors, distribution transformers, to air conditioners in countries around the world. We do that both on-grid for on-grid programs, as well as off-grid for to accelerate energy access. So that's our mission. I like to introduce this graphic as the virtuous cycle. So what do we do? Well, we try to support the development and adoption of energy efficiency standards. And we do that through market data collection, analytics, benchmarking, et cetera, supporting entities like EBTKE to develop energy efficiency policy, then influencing consumer behavior, labeling, awards programs, incentives. Compliance is essential. I think we all know that
Policies are wonderful, but without compliance for those policies, they may not be as effective as we would hope. And then evaluation and assessment. Where's the program doing well? Where can it improve? And we continue the cycle. So that's a little bit about what we do. And where do we do it? Well, everywhere from Indonesia to Brazil, Central America, to West Africa, South Africa, to South Asia. So we are active on most continents and in dozens of countries trying to achieve our mission. So before we get into CLASP in Indonesia, why Indonesia? Well, I think most of us would understand that as the largest economy, largest country in Southeast Asia, Indonesia actually has the greatest potential for climate mitigation through energy efficiency policy in Southeast Asia. I think if you look at the graphic here on the left, the savings that can be achieved in Indonesia really dwarf any other country in the region, and therefore seems rather obvious that it should be a focus. And if you just look at 5 products from televisions to air conditioning, the potential savings are quite staggering. So that's why that's why CLASP has been engaging in Indonesia for quite some time. So a little bit of background on Indonesia's energy efficiency program for products and appliances. 2009, you have the legal and regulatory mandate. In 2014, you have the first standards and labels for compact fluorescent lamps. 2015, voluntary standards and labels for air conditioners. And 2018 to the present, a variety of minimum energy performance standards being developed for a number of products. That's everything from rice cookers to refrigerators, as well as others. So a desire to really expand this program to achieve much greater impact. A little bit about CLASP in Indonesia. I mentioned a Pak Totok reference that we met many years ago under a program, the Energy Efficiency Accelerator, sponsored by the Asian Development Bank. That was my first introduction to Indonesia, and I've been at it ever since. We also worked under the Super Efficient Equipment and Appliance Deployment Initiative for several years, where we were facilitating knowledge exchange and study tours between India and Indonesian policymakers, as well as doing workshops. And then really over the past 2 to 3 years, we have ramped up our program in Indonesia. Given its importance, we've dedicated a lot of resources trying to support EBTKA and other partners to deepen and expand the program. What have we done? So one of the things that we've done, very interesting, is a national residential energy use survey. This had never been done before in Indonesia, and we thought it was quite important to undertake this type of survey and study, because you really can't make policy recommendations if you don't understand how consumers use products and appliances, and actually what products and appliances do they have, and even consumer attitudes towards energy efficiency and energy conservation. So we undertook a truly national survey throughout the archipelago, and the upshot is that we learned a lot. We learned a lot about Indonesian consumers and what products they have, from refrigerators to rice cookers, lighting to air conditioners. And I think this is critical because we took through this comprehensive data collection, it really ends the speculation about things like, well, what is the market penetration of room air conditioners in Indonesia?
Before this survey, I heard everything from 2% to 25%. And that's a pretty wide disparity. And I think it was largely speculative. And so we undertook this survey to really try to define what products do consumers have, how do they use them, and what are their attitudes about products and appliances in Indonesia. One of the key findings that I want to highlight is that energy efficiency was one of the top criteria that consumers identified as important in their purchasing selection. So I thought that was noteworthy. To me, that Indonesian consumers are conscious of energy consumption, highly conscious of energy consumption, and given the right signals, would make a purchase for a more efficient product or appliance. We have made all of this research and analysis public. It's on our website. You can read the report. It's quite fascinating. And we've received a lot of inquiries from partners and academic institutions. Really can be applied in a variety of ways, not just for appliance energy efficiency policy. Some other things that we've done, we have conducted market studies. So doing comprehensive market data collection on refrigerators, fans, rice cookers, and lighting. And the whole point in doing that is to feed into the analysis to inform good policy. If you don't have data, it's very difficult to navigate and determine what are the best policies, energy efficiency policies for Indonesia. Also, once policies are adopted, how do you ensure that you've got the testing capacity in order to actually test products and certify them, make sure that they are performing at levels where they can be labeled and presented to consumers in the market. And also, we've done a comprehensive assessment of the compliance framework for air conditioners, which is a critical product. If going back to the estimated savings potential, air conditioners dwarf almost any other residential product in terms of potential energy savings, cost savings to consumers and businesses, and obviously carbon emissions reductions. So that's a little bit about the work that we have been doing and that we have done in Indonesia. Now, what have we learned, and what are some key lessons that we would like to share? Well, let's go back to this virtuous cycle diagram. One of the biggest challenges that everyone has identified, and that I heard even during my first mission to Indonesia under the aforementioned Asian Development Bank program, was that there was no data. I heard this from everyone. There was simply no data to go on. And without data, what can we do? And it's true that there really did not seem to be any data, and it was a vexing problem. So how do you move a program of appliance and product energy efficiency forward in the absence of data? Well, you really can't. You can't take proxy data from India and apply it to Indonesia, or Thailand and apply it to Indonesia. You actually have to get data on the Indonesian market. That was really a major stumbling block that we've tried to address, a major challenge. Another challenge is domestic testing infrastructure and capability. So if you're talking about regulating and expanding the program and regulating a number of products, well, you have to have the testing infrastructure and the capacity to undertake, to interpret test methods and be able to replicate testing through different laboratories and to achieve, certification of product energy performance. That requires a lot of infrastructure, and it requires a lot of training and capacity building. Institutional resources. So Indonesia, like most countries, it's not like there's decades of experience and institutional capacity to undertake these types of programs. It's something that has to be built over time.
And that is a challenge and has to be a focus. And then finally, valid concerns on the part of domestic national industry that these types of regulations could impact them, and could be detrimental. And you have to be able to address those challenges and concerns. So literally throughout the virtuous cycle, you see that there are challenges at each and every stage. So what are some lessons learned, how to deal with that? Three, just focusing on three lessons learned. One, investment in data and analytics. Two, building that institutional capacity. And three, continuity, leadership, and engagement. And I'm going to take each one of these in turn. So in terms of investment in data and analytics, I identified the key challenge of data scarcity, and that seemed to be, at least initially, the major challenge. And so we've tried to address that. So if you want to set a policy for rice cookers, you absolutely have to understand what is the penetration of rice cookers among Indonesian households, what is the technology, what are the different types of products, what is their energy performance, etc. There's no easy way to do this. It's very rare that you can just buy the data, and even if you could buy the data, how good is the data? You have to go and source the data. So undertaking comprehensive market data collection for each and every product that you're going to attempt to regulate. There really is no other way. In that process, you're engaging with key stakeholders from relevant trade associations, private sector companies, different ministries. So there's a whole process of engagement to try to source data. On the analytics side, we have tools and models that we've used. Once you have the data, you can integrate it into tools like MEPSI, which I would encourage you to look up on our website. MEPSI is a fantastic new tool that we've released to the market. Anyone can use it, where you can basically adjust the parameters of market data and determine under different policy scenarios what the potential impact of those policies can be. So you start with the data and you integrate it through the tools. That is really fundamental. And in terms of lessons learned, this is a big one. It takes time, it takes effort, it can be frustrating, but there is no other way to do it, at least in our opinion. In terms of building institutional capacity, this is really on three fronts: the legislative and institutional, financial, and human resources. It has to be comprehensive. So on the legislative and institutional, ensuring that the agency that has responsibility for product and appliance energy efficiency is really using that legal authority and exercising their mandate under the laws of Indonesia, and facilitating engagement with other relevant ministries as well, such as the Ministry of Industry, Ministry of Trade. Financial. So one of the conundrums of most institutions is financial sustainability. Most agencies that run these programs receive funding from the government to operate, and sometimes that funding can fluctuate up, down. And so how can you ensure the best utilization of the budget that they have, and also how can you support that budget perhaps through other means, such as certification fees, labeling fees, which is something that they use in that the Bureau of Energy Efficiency uses in India to help fund their efforts, and donor assistance. And finally, human resources. This is, it should go without saying that working with your partners within these agencies, helping to develop their knowledge and capacity
exposing them to international best practices, training them on data collection and analytical models, the aforementioned study tours so that they can see how these programs are developed and implemented in other countries like India, and providing comprehensive technical and programmatic assistance. So institutional capacity building being a huge pillar. And then finally, the issue of leadership and continuity and engagement. Our experience certainly shows that you have to have this if you're going to have a successful program. If this were easy, it would have already been done, and we probably wouldn't be talking about it. It is difficult, and it does require that you have good leadership. And we're fortunate in that in Indonesia, through Pak Haryanto and some of his predecessors, there has been quality leadership at EBTKE in this regard. Continuity, meaning funding continuity, leadership continuity, seeing it through with a long-term perspective. This is not a 12 to 18-month project. This is a program, and it needs, it does require continuity and really building those partnerships through determined engagement. And I mean partnerships at the intergovernmental level with academia, with the private sector and industry. So it's a long-term play, and it does all of these different factors are sort of key ingredients, if you will, in the success of programs that we've seen around the world. So where do we go from here? What is the path forward? There are a number of policies which are of efficiency policies which are still pending, but we're very hopeful that those regulations will be approved by ministerial decree very soon. And so the program is expanding, which is wonderful. On top of that, you have harmonization at the regional level. So that's already the case for room air conditioners, and there are a number of initiatives at the regional level to expand a regional harmonization, and through a common product registration system to be able to share market intelligence, which is really quite exciting at the regional level. Instead of every country having their own product registration system, having a common system where you can share data about products on the market, I think is a fantastic advance. And then finally, the development of national roadmaps, national cooling action plans, and AdLight on more efficient lighting. These are also, I think, prominent initiatives that will go a long way towards advancing product energy efficiency in Indonesia. And with that, I would like to thank you. Terima kasih. I think I kept it within my 15 minutes. I hope so. I'll stop sharing, and I welcome your comments and our discussion. Terima kasih. Thank you very much, Pak Erik. Saya kira paparan yang sangat gamblang, fantastik. Riset, kemudian dibuat studinya, dibuat masukannya ke policy, government, dan seterusnya. Sayangnya memang sampai saat ini baru lampu dan lampu dan air conditioning system yang sudah ada label. Saya ingin, could you just share one challenging regarding monitoring and verification for, as we know that Indonesia is quite huge country, many villages and so on, and then how to prove that the label it original and so on and so forth. Can you just share experience in big countries like China or like India and so on, please, Pak Erik? So the question, Pak Toto, is regarding compliance, so monitoring and verification. Right. Yeah, it's a very valid question and concern, particularly in a huge country that's an archipelago. It would seem to be
perhaps even insurmountable to be able to verify the products on the market. And there's no quick and easy way to do this. I think a product registration system is absolutely critical, and I welcome the regional initiative around this. I think that will be very helpful. I think the most important thing, at least from my perspective, is that expanding the policies that you have to send signals to the market that Indonesia is serious about product energy efficiency and will not be a dumping ground for inefficient products in Southeast Asia. I think that's absolutely critical because we know from research that markets that don't have policies are the target markets for inefficient, low-quality products. And that's not good for Indonesian consumers. It's not good for Indonesian businesses. It's certainly not good for our planet. So I think it has to start with expanding the policies. And then on the verification side, this has to be a major focus. So on the one hand, you're expanding the product regulations, which is excellent. And then you have to have the complementary infrastructure from the product registration system, check testing, the testing verification, so that consumers really can develop confidence that when they're buying an efficient product, it actually is going to meet those energy performance standards. So the two have to go hand in hand. And I know that this is a focus of EBTKA, and it's going to have to be, because just expanding the policies, that's a good start, but you have to have the monitoring, verification, and an entire compliance framework to ensure that the credibility and the confidence is there. And how to avoid for example, someone want to make a fake of the label itself, not the original. Right. You know, there may be attempts to cheat yes. and deceive. Right. No question. The key there is to name and shame. So if you give, when you identify that type of practice, there has to be a zero tolerance policy. You have to you have to take serious enforcement action to make sure that doesn't happen. Because if you have that, you're going to have what we call market spoilage, where you've got all these counterfeit products in the market. People don't know whether this one is really a 4-star or this one's a 4-star. You can't have that. Okay. So you have to, whenever you find that, you have to take serious action, serious disciplinary and enforcement action. All right. Okay, great. Thank you very much, Eric. And we wait another question and answer from the audience. And berikutnya saya kira kita menuju ke Pak Fabi Tumiwa untuk menyampaikan program rooftop untuk rumah tangga. Jadi tantangan dan kira-kira nanti seperti apa kalau di Indonesia kita masang solar rooftop dan seterusnya. Silakan Pak Fabi, 15 menit waktunya. Ya, terima kasih Pak Toto, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, dimanapun Anda berada. Tadi sudah diperkenalkan, saya Fabi Tumiwa, saya sehari-hari itu di Institute for Essential Services Reform atau ISR, adalah sebuah lembaga think tank bergerak di bidang energi. Tapi saya juga 2 bulan lalu terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia atau AESI. Ya, AESI ini sebuah asosiasi yang belum lama berdiri, 2016, dan kami saat ini ada hampir lebih dari 200-an anggota, ya, baik itu yang perusahaan maupun individu gitu. Jadi memang masih cukup banyak yang jumlah anggota AESI yang individu. Nah, saya izin share screen ya. Untuk AESI sendiri,
kami karena kita sudah mendeklarasikan Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap bersama dengan Kementerian SDM dan sejumlah stakeholder lain, termasuk Mas Kay, di tahun 2017, ya, di September 2017, kita mendeklarasikan Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap, ASI sebagai inisiator, dan juga ISR sebagai inisiator. Kami merasa bertanggung jawab untuk bisa mensukseskan GNSSA ini pada tahun 2025 nanti. Jadi periode saya sampai 2024, Pak Toto. Jadi kami berharap bisa, ya, di periode ini bisa selesai lah target GNSSA, ya. Nah, tapi menuju ke sana tentunya tidak mudah. Tapi ini kalau kita ikhtiar mungkin, ya, kita akan bisa untuk mencapai itu. Nah, untuk Indonesia sendiri mungkin yang banyak orang itu menjadi tidak terlalu mengerti, sebenarnya kita tuh punya nggak sih potensi PLTS di Indonesia. Nah, sebenarnya potensi PLTS di Indonesia itu sangat besar. Kalau kita bicara target untuk bangunan rumah, kami pernah melakukan satu assessment pada tahun 2019 dan ini bisa dibaca reportnya, ya, untuk potensi PLTS. Hanya dari bangunan rumah saja yang ada di Indonesia, dari angka bangunan rumah di 2015, ya, kami menggunakan data BPS berdasarkan luasan rumah, memperhitungkan akses faktor sesuai dengan metodologi yang yang dikembangkan oleh sejumlah institusi, dan kami mengacu kepada metodologi yang sudah diterima, ya, secara internasional, dan laporannya bisa dibaca. Itu potensi PLTS atap itu bisa mencapai 655 gigawatt peak. Jadi kalau kita mau punya 3 senario, ya, berdasar pertimbangan luasan atap dan akses faktor. Jadi akses faktor itu yang menentukan tingkat kemiringan, kemudian shading, ya, dapat sinar matahari atau tidak. Itu dengan mempertimbangkan akses faktor yang paling tinggi itu bisa mencapai 655. Yang paling rendah 194 gigawatt peak. Jadi potensi ini sangat besar. Nah, lalu kalau misalnya kita layerkan antara potensi yang tadi dengan pelanggan PLN, karena ini adalah pelanggan PLN, kan, dari sekitar 7, sekarang itu kan jumlah rumah itu kalau nggak salah 75 juta, ya, jumlah rumah tangga, bangunan rumah di Indonesia itu 75 jutaan. Nah, kalau kita masukkan, kita layerkan dengan pelanggan PLN yang di atas 1.300 karena mereka bukan yang tarifnya disubsidi, ya, sudah bayar penuh, artinya secara market mereka itu berpotensi untuk masang PLTS atap, maka angkanya itu berkisar antara 34 sampai dengan 116 gigawatt peak. Ya, berdasarkan tadi kita udah lihat. Jadi kalau melihat ini saja dari potensi teknis, ya, maka PLTS atap itu sangat besar. Ini baru bangunan rumah, kita belum berbicara bangunan gedung komersial, industri, ya, bangunan pemerintah dan lain-lain. Saya akan nanti berikan juga hasil kajian untuk kira-kira bangunan pemerintah sesuai dengan mandat dari RUEN, ya, Perpres 22 2017 yang kita tahu di mana untuk bangunan pemerintah itu 30% luasan atap itu dipasang PLTS, ya. Nah, ini kalau ingin tahu secara detail untuk setiap provinsi, untuk masing-masing senario dari 4 senario yang kami buat, maka ini secara detailnya, dan kita lihat ada sejumlah provinsi memang, ya, yang juga punya potensi yang terbesar. Dan kalau saya bilang ini sebenarnya karena populasinya atau jumlah rumahnya itu lebih banyak, karena kalau buat intensitas sinar matahari di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke relatif tidak terlalu berbeda. Ya, jadi untuk setiap di Indonesia ini rata-rata untuk setiap kilowatt peak dalam satu hari itu bisa menghasilkan antara 3,5 sampai 4 kWh per hari untuk setiap kilowatt peak. Ya. Jadi relatif hampir sama. Nah, ini potensi atap yang bisa dipasang dengan PLTS sesuai dengan berbagai akses faktor, ya. Yang senario 1 itu akses faktornya 24%, skenario 2 itu 60%, skenario 3 81%,
dan skenario 4 itu metodologinya yang sedikit berbeda ya dengan dari skenario 1 sampai dengan 3. Tapi ini gambarannya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya, bahwa potensi kita sangat besar. Jadi kalau seluruh rumah Pak dipasang PLTS, kita bisa ya melistriki hampir seluruh Indonesia sebenarnya. Ya, tentunya kita tahu bahwa PLTS itu ada ketika ada sinar matahari ya. Dan sinar matahari itu pagi dari jam 6, jam 7 pagi sampai jam 5, jam 6 sore. Nah, kalau dia ingin dipakai untuk bisa malam hari, ya sebenarnya kita bisa menambahkan teknologi seperti baterai, yang sebenarnya saat ini itu sudah dimungkinkan. Jadi kalau aplikasi sekarang yang sudah mulai marak kan di banyak tempat di dunia yang mulai dicoba itu adalah virtual power plant, ya, di mana PLTS dikombinasikan dengan baterai, ya, dan pada siang hari mereka menggunakan dan sebagian besar itu disimpan. Ketika malam hari, khususnya pada saat peak load ya kalau di Indonesia jam 5 sampai jam 10, jam 5 sore sampai 10 malam itu energi yang tersimpan di baterai itu dilepaskan. Dan ini cukup menarik opsinya karena buat utility seperti PLN mereka nggak perlu investasi di pembangkit peaker ya, pembangkit peaker yang kita tahu investasinya cukup mahal dan harga listrik per kWh-nya kalau pembangkit peaker itu kan antara 13 sampai 15 sen per kWh. Ya, jadi sebenarnya opsi untuk PLTS plus baterai pada skala yang besar ya, orde megawatt bahkan gigawatt itu adalah solusi yang cost efektif gitu. Jadi ini mungkin sesuatu yang saat ini belum terlalu banyak dilihat aplikasinya di Indonesia. Tapi ini potensinya. Ini tadi yang saya katakan dari sisi kalau misalkan kita melihat, kita sandingkan dengan jumlah pelanggan 1.300 PA PLN, ya masih cukup besar. Nah, kami juga tadi sesuai dengan RUEN Perpres 22 2017 bahwa ada bangunan rumah ya, ada bangunan pemerintah itu 30% itu ditutupi oleh PLTS atap gitu. Nah, yang kami lakukan itu adalah kebetulan ISR ini punya kerjasama dengan Pemprov Jawa Tengah. Jadi kita menghitung potensi PLTS atap di bangunan pemerintah provinsi di Jawa Tengah, baik itu kantor pemerintah untuk provinsi, jadi dinas-dinas provinsi, dan juga kantor bupati dan DPRD di kabupaten kota yang ada di seluruh Jawa Tengah. Ini angkanya cukup besar ya, ordenya ratusan mega kalau itu dikumpulkan. Nah, kebetulan memang 2019 itu Gubernur Jawa Tengah meluncurkan yang namanya Jawa Tengah sebagai Provinsi Energi Surya. Jadi sudah ada komitmen itu sehingga memang Pemprov Jateng mendorong Jawa Tengah untuk bisa menggunakan PLTS atap. Nah, kita juga lakukan beberapa assessment di beberapa provinsi di Indonesia, ada di Sumatera Utara ya untuk kantor pemerintah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kota Surabaya, dan Provinsi Bali. Jadi ini data-data ini atau hasilnya sebenarnya Bapak dan Ibu bisa akses ya dari paper yang kalau menuju ke website ISR, data-datanya atau hasil dari technical assessment ini bisa diunduh gitu. Nah, tadi itu yang saya sampaikan adalah potensi teknis. Tentunya potensi teknis ini untuk menjadi kapasitas ya perlu dipasang gitu. Nah, ada yang kedua yang kami lihat itu aspek yang namanya potensi pasar. Potensi pasar itu adalah ya memang siapa yang ingin membeli, siapa yang ingin membayar pembangkit listrik tenaga surya atap. Ya, kita tahu pembangkit listrik tenaga surya atap itu adalah sebuah teknologi yang sebenarnya bisa diakses oleh semua orang. Jadi kalau kami di asosiasi kita bilang ini sebenarnya teknologi yang sangat demokratis, penyediaan energi yang sangat demokratis, yang memang kalau kita lihat pengembangan teknologi kelistrikan sejak awal ya, dari awal abad 20, akhir abad 19 malah awal abad 20 itu kan sifatnya adalah centralized ya,
tersentralisasi, harus skala besar karena economic of scale. Pusat pembangkit itu biasa juga tidak terlalu jauh dengan pusat beban sehingga harus membangun kabel transmisi yang panjang. Tapi teknologi seperti PLTS itu bisa diaplikasikan di mana-mana gitu ya. Kita lihat sekarang aplikasi PLTS yang luas itu kan selain di atap, tapi juga bisa di atas danau, baru kemudian ground mounted di atas tanah, tetapi juga yang belakangan ini berkembang itu dipasang di atas lahan pertanian yang dikenal dengan namanya agrivoltaics gitu ya. Dan agrivoltaics ini ternyata pengalaman dari sejumlah negara di Eropa menunjukkan bahwa produktivitas lahan yang dipasang oleh agrivoltaics, tanaman yang ditumbuh di bawah PLTS itu menjadi lebih tinggi. Dan ini mungkin bisa dijelaskan ya, karena tidak ada sinar matahari langsung, kelembapan dan kadar airnya bisa dijaga ya, nutrisinya lebih baik sehingga produktivitasnya naik. Nah, jadi ini memang bisa diaplikasikan, dan kita tahu bahwa dengan teknologi yang ada sekarang sifatnya kan sangat modular. Artinya apa? Kita bisa pasang sesuai dengan kemampuan kita. Hari ini kita butuh 1 kWp, kita bisa pasang 1 kWp. Bulan depan kita mau tambah 1 kWp lagi, kita bisa. Bulan depan lagi ditambah, itu selalu bisa. Jadi sifatnya modular dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita kapanpun, dimanapun, serta instalasinya sangat mudah dan cepat. Ya, untuk rata-rata sistem di satu rumah 3-5 kWp, instalasi itu bisa dilakukan dalam 1 hari. Jadi kalau kita order hari ini, 2 hari lagi udah tersambung, udah terpasang gitu. Nah, belum lagi dengan sekarang dengan adanya Permen 49 2018 lebih mudah untuk bisa on grid dengan PLN ya, dengan net metering scheme. Nah, tapi ujung-ujungnya adalah yang tadi saya sampaikan bahwa ini harus dipasang. Nah, siapa yang bisa pasang, siapa yang mau pasang? Itu jadi pertanyaan. Nah, dari hasil kami lakukan market survey sejak 2018 di sejumlah provinsi dan kota di Jawa dan Bali khususnya. Dan kita agregasi hasilnya, beberapa juga laporannya bisa dilihat di website ISR. Tapi dari kesimpulan berbagai market survei yang kita lakukan, kira-kira ada 2% dari total rumah tangga di Indonesia, atau dengan jumlah rumah tangga hari ini itu kira-kira mencapai ya 1,2 juta ya, atau 1,5 sampai 2 juta rumah itu yang kita kategorikan sebagai early adopters. Early adopter ini apa? Mereka yang mau pasang PLTS ya, dan secara finansial mereka mampu, mereka tidak terlalu pusing dengan urusan investasinya. Gitu ya. Jadi ini menjadi penting karena apa? Menurut saya mereka inilah yang menjadi driver untuk demand untuk market PLTS di Indonesia. PLTS atap untuk rumah tangga. Ini jumlahnya cukup besar. Nah, kendalanya buat mereka ini adalah karena mereka ini biasanya teknologi savvy, punya preferensi terhadap green energy gitu ya, atau renewable, mereka sadar lingkungan, melihat ini sebagai gaya hidup modern, tapi mereka itu sangat hati-hati dalam hal apa? Karena mereka tahu harus investasi, mereka harus lihat teknologinya seperti apa. Nah, disinilah sebenarnya kendalanya ada selama ini mereka tidak terlalu terekspos dengan, mereka kesulitan untuk mendapatkan informasi itu yang reliable, termasuk rata-rata punya kesulitan untuk mengakses EPC yang kredibel, gitu ya. Barang bisa dibeli di Tokopedia gitu kira-kira ya, atau di online marketplace, tapi mereka kan mencari siapa nih yang kredibel yang bisa pasang sistem saya. Nah, biasanya ini kendala mereka itu. Tapi once mereka ketemu, mereka bisa bikin keputusan tidak terlalu lama. Nah, ini early adopters. Lalu ada kategori kedua yang juga kami temukan antara 9-10% dari total rumah tangga, itu yang kita sebut sebagai early followers. Mereka ini adalah rata-rata kelas menengah Indonesia yang punya penghasilan cukup baik, ya. Tetapi mereka ini mau pasang PLTS, punya minat, tapi terkendala oleh upfront cost-nya. Kita tahu upfront cost PLTS untuk skala rumahan masih cukup tinggi. Nah, mereka punya kemampuan finansial, tetapi karena
mereka juga pengeluarannya prioritas lain cukup banyak ya, biasanya ini keluarga yang masih cicilan rumah, cicilan mobil ya, masih mikirin untuk nyiapin sekolah anak gitu, yang harus nabung, investasi dan lain-lain, sehingga mereka ini terkendala di upfront cost. Nah, jadi kalau mereka itu ada, dan dari hasil survei kami, mereka rata-rata mengatakan mereka mau invest asalkan ya mereka melihat ini sebagai investasi ya, karena kelompok ini masih melihat ini sebagai investasi. Ini yang menjadi sangat penting ya, paradigma mereka nggak seperti yang 2% tadi. Yang ini mereka investasi. Jadi hitung-hitungan ekonomi buat mereka penting. Karena misalnya mereka punya uang 30-50 juta, mereka akan belikan apa? Akan berikan PLTS atau berikan motor atau belikan mobil gitu yang nanti bisa menambah income mereka. Nah, jadi 7-8 juta ini yang mengatakan kira-kira bahwa kalau kita ada yang membantu upfront cost-nya, kami mau pasang asalkan kita diberikan cicilan yang agak panjang. Mereka berekspektasinya cicilannya sampai dengan 5 tahun. Ya, dan investasinya mereka berharap bisa kembali di bawah 7-8 tahun. Nah, ini menjadi penting dalam konteks hari ini. Tadi saya katakan ada kebijakan, ada regulasi Permen 49 2018 yang sudah mengizinkan pelanggan PLN untuk pasang PLTS, tetapi dengan skema net metering yang hanya 65% kalau listriknya diekspor ke PLN. Nah, kalau kita hitung-hitung dengan memasukkan faktor itu, maka pengembalian investasinya menjadi di atas 10 tahun dengan harga tarif listrik hari ini ya yang masih cukup murah sebenarnya, plus harga teknologi PLTS yang untuk skala kecil gitu ya. Jadi dihitung-hitung ini di atas 10 tahun, jadi tidak menarik oleh mereka. Oleh karena itu, kalau misalnya revisi Permen itu bisa kembalikan ke 1:1 seperti peraturan direksi PLN sebelum 2018, maka ini akan menurunkan periodnya di bawah 8 tahun dan akan menjadi lebih menarik, sehingga yang early follower ini kalau ditambah dengan tadi adanya penyediaan dana di depan, mereka akan masang PLTS. Ya, dan mereka juga mencari informasi dan lain-lain, mereka juga mencari EPC yang kredibel dan lain-lain, dan oleh karena itu kami juga saat ini sudah punya satu platform ya, kalau ada yang mau mencoba gitu, namanya solarhub.id. Solarhub.id ini adalah platform kalau orang ingin mencari informasi soal PLTS, pengen menghitung kebutuhannya berapa, lalu kemudian EPC-nya sesuai dengan kotaknya di mana gitu. Diharapkan informasi seperti ini bisa membantu para pemilik bangunan, rumah khususnya, untuk lebih cepat membuat keputusan memasang PLTS. Tapi itulah kendala-kendala. Jadi kalau saya bisa summary, kendalanya yang terbesar itu memang adalah saat ini aturan regulasi Permen 49 2018 yang belum terlalu menarik untuk sebagian besar kalangan rumah tangga. Di beberapa temuan kami juga untuk mendapatkan KWH meter eksim dari PLN itu terkendala antara 3-4 bulan, dan karena itu kita harapkan revisi Permen ini bisa membuat ada kepastian ya untuk PLN menyediakan KWH eksimnya. Lalu yang ketiga tadi upfront cost yang masih tinggi, dan yang keempat itu adalah mendapatkan EPC yang kredibel ya, yang memang terpercaya, yang bisa memberikan jaminan tidak saja instalasi tetapi post installation ya, service dan lain-lain. Dan ini kami di asosiasi memang sedang bekerja untuk memperbaiki atau membangun ekosistem untuk PLTS di Indonesia. Mungkin itu dari saya, Pak Toto. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nanti bisa kita eksplorasi lebih lanjut di question and answers. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fabi. Ya, sangat menarik, dan ya belakangan 1-2 bulan terakhir saya juga sempat banyak provider-provider yang dia menyediakan Anda bayar 30% dulu, kontraknya 10 tahun, dan nanti dibayar secara cicilan dan segala macam. Saya kira sekarang sudah banyak vendor-vendor yang bekerja sama dengan perbankan dan seterusnya. Satu hal Pak Fabi, saya ingin orang awam kan, ataupun argumentasi yang disebut dengan kurva bebek
Jadi ini gampangannya kayak apa? Sebegitu mengkhawatirkankah di Indonesia nanti tiba-tiba orang tiba-tiba sore hari langsung lompat lagi, matahari nggak ada, kemudian balik lagi ke jaringan PLN dan terganggu dan segala macam. Singkat aja Pak Fabi, makasih. Ya, fenomena dark curve ini memang dihadapi di negara-negara atau di sistem di mana penetrasi PLTS-nya sudah tinggi. Ya, kita yang sering pakai diambil contoh itu di negara bagian California ya, di Amerika Serikat. Itu karena memang jumlahnya udah jutaan ya, dan ketika mereka pasang ketika PLTS-nya nyala memang itu ya itu menimbulkan efek ketika kemudian nanti ini mereka menimbulkan efek dark curve. Tapi ini bukan sesuatu yang ditakuti untuk Indonesia, karena yang pertama saat ini PLTS kita masih kecil, bahkan sampai PLTS sampai mencapai 1 juta atap pun ya, saya kira, tapi PLTS kita kan sistemnya tersebar ya, kan tidak saja yang membedakan itu mungkin kita harus lihat sistem Jawa Bali ya, itu berapa, lalu kemudian bisa juga ada di Sumatera, ada di Kalimantan, jadi sangat bergantung pada sistemnya. Menurut saya efek ini harus diwaspadai, harus ditinjau, tetapi tidak perlu jadi momok sampai kemudian karena ada efek dark curve terus kita takut mengembangkan PLTS atap gitu loh. Nah, justru ini menjadi challenge kan, karena di modern power system PLTS itu menjadi sebuah keniscayaan ya, dan di banyak negara itu semua juga menjadi bagian dari power systemnya. Yang harus dipersiapkan itu adalah modernisasi power system kita yang lebih fleksibel, yang mampu untuk mengakomodasi perubahan-perubahan yang cepat ini ya, termasuk misalnya nanti pemasangan utility scale battery ya di sistemnya, baik di distribusi maupun di gridnya gitu. Nah, ini belum seberapa, mungkin nanti kita harus juga mengantisipasi karena temanya juga ini decarbonizing the mobility system. Itu salah satu aplikasi yang saat ini sudah mulai terjadi, itu adalah vehicle to grid gitu. Jadi menjadikan baterai mobil listrik itu sebagai pembangkit listrik ketika nanti malam hari atau siang hari ketika peak load itu di peak load di beberapa tempat terjadi dengan waktu yang berbeda ya. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, teknologinya sudah ada dan sekarang sudah mulai berkembang, sudah diaplikasikan. Jadi kita harus siap dengan perkembangan teknologi ini. Jadi menurut saya sih nggak perlu dikhawatirkan, yang diwaspadai tapi tidak perlu diperhatikan, tidak perlu ditakutkan. Utility kita harus siap untuk memodernisasi gridnya gitu, kira-kira Pak Toto. Dan segera dibangun pabrik baterai di Indonesia ya Pak Fabi ya. Nah, untuk lebih bagus lagi memang kalau kita punya pasar yang sampai 1 gigawatt per tahun, itu bisa tumbuh industri PLTS, dan itu yang kita harapkan. Jadi ada industri PLTS yang terbangun, karena kalau buat kami di ASI, kita menganggap pembangunan industri pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia secara terintegrasi end-to-end, itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi TKDN, Pak, tetapi is a matter of energy security di era transisi energi sekarang gitu. Jadi is a must gitu kira-kira. Oke, sangat menarik. Saya kira kita dibatasi waktu dan mohon berikutnya waktu kami berikan kepada Pak Edi Sucipto, beliau dari LG Elektronik Indonesia, dan silahkan langsung Pak Edi. Terima kasih Pak Toto, panelis, attendees, selamat malam dan warm regards to all of you. Untuk mudahnya kita memang bahasa Indonesia. Saya akan mencoba untuk semaksimal mungkin bisa lebih ini ya. Saya bisa memenuhi waktunya. Screen ininya soalnya saya juga cukup banyak ini. Maaf, apakah screen-nya sudah ter-share? Belum kelihatan Pak Edi. Share screen-nya udah diklik atau Bapak PPT-nya dinyalakan dulu baru share screen? Sudah Pak.
fail. Oke. Host, apa bisa bantu sebentar? Apakah udah ke-share, Pak? Belum kelihatan. Dari saya belum kelihatan. Ya, sudah masuk. Udah masuk? Sudah masuk. Oke. Oke. Oke, mungkin saya awalin sedikit tentang introduction tentang LG, di mana LG ini secara globalnya itu terbagi 3 di sisi elektronik, di mana kami berada. Kemudian juga ada LG Chemicals, yang salah satunya adalah di sisi baterai, dan LG Telecommunication. Dan di elektronik sendiri kita ada berbagai macam divisi, jadi ada yang namanya home appliance sampai ke business solution. Untuk di air solution sendiri kita ada di home and appliance, tapi secara overall approach-nya juga masuk ke business solution. Kemudian secara keseluruhan, kalau kita berbicara tentang energy konteks di LG dan juga smart dan digitized offering, kita sebenarnya cukup luas, ada di berbagai macam pihak. Jadi ada solar panel, ada HVAC, termasuk juga robotik, dan tentunya terkait dengan digital screen, mau video wall, signage, monitor, dan seterusnya. Hari ini secara spesifik kita akan lebih berbicara tentang digital platform di sisi kita nyebutnya home appliance, di mana platformnya kita sebut ThinQ, di mana dasarnya itu adalah dari tren yang ada di market, bahwa semuanya sekarang ini selalu melihatnya itu lebih ke arah capex, tapi lupa dengan operation cost, which is sebenarnya operation cost itu sendiri itu kontribusinya itu bisa 70% terhadap overall TCO, total cost of ownership. Dan hal ini kemudian menjadi lebih banyak adopter yang memikirkan tentang TCO, sehingga memunculkan berbagai macam demand. Nah, salah satunya adalah berbicara tentang equipment appliance yang lebih hemat energi. Dan salah satu caranya itu tidak hanya dengan better product yang lebih energi efisien, tetapi juga bagaimana membuat sinergi dan integrasi antar appliances sehingga dia bisa memenuhi requirement tersebut. Di LG sendiri, karena juga sebagian besar bisnis LG itu adalah di appliances, tentu saja kita mengcover ke integrasi dari berbagai macam unit appliances kita untuk mengadres berbagai macam pertanyaan utama. Jadi berbicara tentang energy efficiency, monitoring, sampai juga dengan maintenance, dan yang lebih sekarang juga mulai dominan, itu serving skenario, di mana kemudian para pengguna itu bisa menikmatin skenario-skenario integrasi yang lebih menarik, sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat lebih dari smart devices-nya. Purchasing factor seperti yang kami kumpulkan rata-rata adalah berbicara tentang energy efficiency, sebagian juga berbicara tentang kemampuan untuk problem diagnostik dan sebagainya. Kemudian juga yang tadi saya sempat singgung itu adanya automation yang berdasarkan kegiatan sehari-hari, artinya base scenario. Dan ini di beberapa pihak menjadi sebuah tujuan utama dari purchasing behavior. Sementara dari sisi yang menentang kegiatan seperti ini umumnya adalah acquisition cost yang masih dirasa cukup mahal.
Oke, di mana kemudian LG bergerak? LG kita berbicara untuk di sebuah rumah itu membagi dalam beberapa koridor sesuai dengan peruntukan. Misalkan terkait dengan di living area, jadi seperti washing mesin, kulkas dan sebagainya, maupun di kitchennya sendiri. Dan yang terakhir adalah yang terkait dengan manajemen udara dan cooling. Nah, di sini kita membentuk yang namanya smart platform, yang namanya adalah LG ThinQ. LG ThinQ ini konsepnya adalah menggunakan smartphone yang connect secara Wi-Fi kepada appliance-appliance yang seperti ini, dan kemudian bisa melakukan banyak hal. Value apa yang kita tonjolkan di sini? Yang pertama tentunya adalah biasanya itu adalah experience. Jadi pada saat end user itu mengoperasikan, mereka ingin langsung bisa memonitor di HP. Tetapi secara keseluruhan sebenarnya jauh lebih dari itu. Jadi konektivitas dan digitalisasi itu menyangkut mulai dari instalasi, kemudian operation and maintenance, sampai ke services, dan yang lebih jauh lagi itu kita akan berbicara tentang data dan analisis dari pola penggunaan maupun pembuatan skenario dan seterusnya. Di beberapa, karena kita berbicara household ini seringkali di kota-kota besar itu sudah bertransformasi menjadi apartemen, kondominium, atau bahkan di beberapa pihak itu sudah semi terkait dengan hospitality dan juga di berbagai macam form yang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh implementasi di US, di mana LG ThinQ ini menjadi backbone dan kemudian connect dengan berbagai macam third party, salah satunya misalkan Homebase, SmartRent, dan juga Alarm.com, yang kemudian memprovide berbagai macam layanan tambahan. Jadi pendeteksi-deteksi yang lebih jauh, misalkan adanya kerusakan atau bahkan di level operasional ya, istilahnya sabun di mesin cuci itu sudah kosong, atau katakanlah kulkasnya itu sudah ready, sudah melakukan katakanlah sterilisasi dan seterusnya. Dan itu kemudian memberikan berbagai macam value tambahan kepada end user, baik itu dalam bentuk yang tadi utamanya mendapatkan feedback tentang seberapa efisien appliance mereka, maupun untuk membuat experience baru di dalam mengintegrasikan berbagai macam appliance. Dan di beberapa wacana itu berbicara lagi adalah kedepannya itu akan ada yang namanya semacam centralized management terhadap appliances tersebut, dan itu bisa menimbulkan berbagai macam skenario yang lainnya lagi. By the way, ThinQ ini adalah platform yang open dan itu bisa diakses secara terbuka, dan di-encourage untuk para pihak untuk mengeksplor lebih jauh dan bisa mengembangkan berbagai macam on-top application di sini. Ini masih meneruskan tadi dari beberapa skenario-nya, dan bagaimana interaksi antara ThinQ sendiri di level device dengan central application layer-nya, di mana kemudian berkembang menjadi big data-nya, kemudian juga machine learning dan lain sebagainya, yang kemudian menjadi on top services maupun analytics. Sedikit lebih jauh, untuk di ERCON sendiri, contohnya untuk di residensial, rata-rata seperti yang kita tahu bahwa di ERCON, apalagi untuk di Indonesia dengan tingkat air polutannya itu cukup tinggi, sebenarnya ERCON itu membutuhkan perawatan rutin, dan salah satu yang ditawarkan oleh LG itu adalah centralized dan managed services untuk rumah tinggal.
Jadi di mana hal yang simple mulai melakukan monitoring terhadap equipment sampai ke yang lebih advance seperti energy saving, bahkan manajemen dari indoor quality. Intinya adalah semua data akan dibawa ke sebuah sentral dan kemudian dari sana akan triggering berbagai aplikasi services yang terkait, di mana ujungnya nanti terkait dengan sentral kita yang disebut dengan Beacon Cloud. Oke, berikutnya saya agak lebih sedikit melebar, itu adalah tentang yang sistem komersial. Di sisi komersial, digitalisasi untuk khususnya di ERCON, itu kita berbicara di level planning, construction, sampai commissioning, dan termasuk juga di operate dan maintenance. Secara keseluruhan produk kita karena VRF, jadi umumnya VRF itu sudah tergolong sebagai smart karena memang kontrolnya sendiri juga sudah smart device, sehingga otomatis sudah terintegrasi di dalam VRF itu intelijensi. Dan kemudian di belakang layarnya itu berbicara misalkan tentang planning, kita juga menggunakan berbagai macam digital platform, mulai analisa tentang energy consumption-nya, kemudian juga membuat berbagai macam skenario calculation, misalkan antara satu solusi dibandingkan yang lain, misalkan VRF dibandingkan dengan chiller atau dibandingkan dengan split unit misalkan. Kemudian yang lebih jauh tentunya adalah yang terkait dengan zaman modern, itu dengan BIMS, dan kita itu memiliki solusi yang terkait dengan Revit BIMS, dan juga analisa fluida CFD, di mana kita bisa mensimulasikan seperti apa behavior dari tata udara yang akan kita pasang. Dan juga secara commissioning-nya pun kita semuanya terhubung secara digital sehingga kita bisa ke-record dan tersentralisasi dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya dari aspek central maintenance and services juga di LG khususnya untuk di komersial, tadi kita sempat menyinggung untuk di residensial. Untuk di komersial kita juga memiliki sistem yang centralized, di mana kita mengcover 3 area utama. Area yang pertama tentunya adalah berbicara tentang energi, berbicara tentang berbagai hal yang terkait dengan energi, dan ini salah satu poin penting, karena seringkali ERCON di Indonesia pada saat dibeli, itu keputusannya adalah berdasarkan seberapa efisien, tetapi kenyataannya pada saat beroperasi, itu tidak pernah lagi dilacak apakah on paper decision waktu membeli tadi itu terpenuhi atau tidak. Nah, sehingga ini adalah salah satu poin penting tentang bahwa energy management itu bukan hanya di planning, tetapi juga di tahapan operation. Berikutnya adalah tentang remote web, di mana seringkali para operator maupun pemilik itu berharap untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi dari equipment yang dimiliki, apakah semuanya green, artinya tidak ada masalah, set point juga sudah benar, dan sebagainya. Kemudian juga dari aspek katakanlah facility management-nya. Facility management ini terutama untuk komersial area, apalagi kalau memiliki multiple kampus, jadi katakanlah multiple gedung atau multiple site, ini akan sangat berguna untuk bagaimana kita bisa centralize management, centralize monitoring, melakukan benchmark, melakukan campaign terhadap energy management, dan sebagainya. Itu adalah slide saya yang terakhir ininya. Jadi secara keseluruhan kami merasa kita memiliki cukup banyak offer dan being digital khususnya untuk di home appliance dan ERCON. Mungkin demikian dulu Pak Toto dan para panelis kalian. Terima kasih Pak Edi. Ya,
bahasan yang komprehensif. Saya kira teknologi digitalisasi ini juga menjadi masa depan kita dan leader LG di Indonesia. Saya kira saya lihat konsep-konsep inverternya, ada dual inverter dan segala macam. Saya kira saya ingin, sebenarnya pertanyaan juga banyak sekali dari saya untuk Pak Edi, hanya barangkali ini dari partisipan saya belum lihat ada yang memasukkan question and answer, tapi sebenarnya peserta bisa raise hand. Jadi nanti biar host bisa melihat dan bisa diaktifkan mute-nya, kira-kira begitu. Kami tunggu dari audiens. Ini sebenarnya waktunya juga sudah lewat, sekitar kita tadi molor sekitar 15 menit, nunggu sholat juga molor harusnya jam 7.45 sih harusnya udah selesai. Cuman karena ini sesi terakhir sih mudah-mudahan masih ada kesempatan, dan mungkin juga di antara pembicara juga kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, diklarifikasi, dipersilahkan. Ya, sambil nunggu yang lain, saya tertarik dengan konsep thank you tadi, Pak Edi. Saya lihat di saya lihat di Play Store itu thank you sudah ada. Apakah fasilitas itu juga kita sudah bisa gunakan? Misalnya apakah HP kita yang bukan LG misalnya, kita mau dengan smart TV yang kita punya yang udah ada fasilitas thank you-nya bisa digunakan. Kira-kira nanti operasionalnya kayak apa ke depan, Pak Edi? Ya, terima kasih Pak Toto. In short ya Pak, jadi thank you itu sendiri kan Android base, juga iPhone base, jadi tidak tergantung dengan unit LG itu sendiri. Tapi connectivity-nya itu adalah dengan appliances milik LG yang thank you compatible. Saya sendiri pakai untuk di rumah, jadi connect ke beberapa devices, terutama di TV, washing machine, dan aircon ya, ininya. Dimana kemudian yang paling simple itu adalah kita melihat penggunaan remote. Terutama menggunakan smart TV, kadang kita searching YouTube dan sebagainya jauh lebih mudah. Tapi sebenarnya yang lebih utama dibanding itu adalah bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan platform data di sana. Platform datanya sendiri itu ya ini ya yang saya alamin selama ini. Kita teriak-teriak mengenai tentang bagaimana digital itu penting. Tapi kemudian bagaimana kita menyikapi tentang digital itu juga hal yang lain. Seperti satu unit aircon, itu data yang tersedia di sana itu bisa sangat banyak. Berbicara mulai dari ampernya, setting temperatur real, dan sebagainya. Nah, apa yang kemudian bisa kita sikapin dengan data ini? Mayoritas selama ini kita setelah membeli, mayoritas yang kita fungsikan kan hanya tombol on and off. Tapi kemudian mungkin adjustment di temperatur lah. Tapi sebenarnya cukup banyak yang bisa kita lakukan dengan unit-unit tersebut. Nah, thank you itu berusaha untuk kemudian satu hal, itu adalah menjadi semacam hub untuk memfasilitate berbagai macam informasi digital tadi, bahkan membuat interaksi dengan devices itu sendiri. Dan yang lebih jauh, seperti tadi yang contoh sayangnya baru di Amerika, dan saya sangat berharap di Indonesia juga kita bisa gali lebih jauh. Kalau di rumah kita katakanlah kita memiliki aircon, kita memiliki refrigerator, punya TV, washing machine katakanlah yang connect ke thank you. Maka setiap saat kita kemudian bisa membuat skenario pada saat misalkan kita sedang liburan, apa yang harus dilakukan dengan para equipment tersebut. Atau kita itu away, kemudian sedang menuju pulang rumah, rumah siapin sebentar lagi saya pulang, katakanlah kemudian chilling point-nya di refrigerator berubah, kemudian juga katakanlah aircon di kamar sudah mulai menyiapkan diri dan seterusnya. Ada banyak kemungkinannya.
Demikian juga yang lebih luas, bicara misalkan tentang aircon di rumah tangga. Kemudian kalau kita enablerkan katakanlah para servis AC rumahan yang di sekitar kita, apakah kemudian mereka bisa disumberdayakan bahwa tidak perlu lagi owner di rumah itu yang teriak-teriak, tetapi mereka malah sudah datang ke rumah kita siap untuk itu yang di kamar sebelah itu sudah perlu diservis airconnya karena dia sudah memberikan pre-alarm katakanlah kotor dan sebagainya. Nah, ini makin berkembang lagi Pak in future, di mana dengan adanya pandemi, contohnya di Air Solution itu salah satu yang kemudian orang banyak melihat itu bagaimana dengan kualitas dengan kesehatan udara. Jadi apakah ada banyak kuman atau ada banyak debu dan sebagainya. Nah itu juga kemudian membuat berbagai macam skenario. Misalkan, rumah saya sudah aman, kenapa? Karena katakanlah LG sudah mengaktifkan sterilizer-nya, kemudian air filternya itu bekerja dengan baik, air change terjadi, filternya tidak buntu dan seterusnya. Misalkan seperti itu. Jadi berbagai macam possibility, Pak. Sangat menarik Pak Edi. Ya, lagi-lagi karena kita dibatasi waktu, sudah jam 8 kurang 2 menit. Jadi saya kira nanti masih ada event-event yang kita bisa gelar lagi karena ini pembicara-pembicara hebat. Memang saya tidak akan membuat summary saat ini. Nanti panitia akan menyusun summary yang akan di-share ke Bapak Ibu sekalian. Tentu nanti ada event-event serupa. Ini bahas thank you aja juga nanti mungkin masuk di Green Corner ataupun masuk di kegiatan lain di Maske, masih banyak yang kita bisa diskusikan, bicara solar panel. Ini tadi masih bicara satu-satu, belum lagi kalau semuanya diintegrasikan menjadi satu konsep. Rumahnya pakai solar panel, appliances-nya pakai teknologi thank you, menggunakan bahan bakarnya sudah tidak lagi pakai tidak lagi pakai LPG tapi sudah pakai bahan bakar yang jauh lebih murah. Kemudian juga alat-alatnya terlabelisasi hemat energi. Nah, ini tentu nanti akan menjadi bahasan lebih lanjut dan menjadi topik-topik yang menarik di masa depan. Saya kira saya kembalikan ke panitia untuk karena ini sesi terakhir, dan sekali lagi kami applause untuk Pak Haryanto, Pak Erik Gibb, Pak Fabi Tumiwa, dan Pak Edi Sucipto. Applause bersama. Terima kasih banyak dan saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.